Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yayan Suherlan, Guru Matematika SMP Negeri 1 Karangjaya, pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana cara membuat portofolio digital dengan menggunakan Google Site. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yayan Suherlan, Guru Matematika SMPN 1 Karangjaya. Pada video ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu cara membuat portofolio dengan Google Sites. Langkah-langkah membuat portofolio digital dengan Google Sites. 1. Rencanakan konten yang harus muncul. 2. Kumpulkan aset yang akan dimunculkan sesuai konten seperti dokumen, slide, video, foto dan lain-lain. 3. Masuk dengan akun Anda ke Google. 4. Klik titik 9 dan klik Google Sites. Itulah langkah awal membuatnya. Portofolio digital yang akan kita buat berisikan. 1. Profil guru penggerak. Ini isinya dapat dibuat dalam bentuk video, gambar, atau tampilan slide yang menggambarkan diri guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran secara ringkas. 2. Artefak aksi nyata. Cantumkan 3 artefak atau karya terbaik yang mewakili modul paket 1, perubahan diri, paket 2 perubahan di kelas, dan paket 3 perubahan tingkat sekolah. Karya terbaik dapat dipilih dari hasil penugasan demonstrasi kontekstual maupun aksi nyata. Hal lain yang bisa ditambahkan di portofolio digital. 1. Publikasi, meliputi tulisan yang sudah dimuat dalam media massa, jurnal ilmiah, atau buku antologi. 2. Sertifikasi dan pendidikan, meliputi daftar kursus atau program sertifikasi yang Anda ikuti dalam rangka pengembangan diri sebagai pendidik, misalnya dari Google for Education, Coursera, atau penyedia layanan lainnya. 3. Umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah, murid, maupun orang tua terkait peran Anda sebagai pendidik. Ada beberapa item yang tidak perlu dicantumkan dalam portofolio Anda, seperti 1. Informasi dasar PPGP yang dapat dilihat pada website resmi Kemdikbudristek. 2. Karya yang bukan merupakan hasil ciptaan pribadi. 3. Foto-foto pribadi yang tidak berhubungan dengan peran sebagai pendidik. Langkah pertama. Silahkan Anda masuk ke browser Google dengan akun Belajar ID Anda. Langkah kedua. Klik titik 9 dan klik Sites. Setelah terbuka lalu pilih blank template, Anda akan diarahkan ke jendela Google Sites. Pada jendela tersebut terdapat beberapa bagian yang perlu Anda perhatikan. Masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Langkah pertama, silakan Anda beri nama proyek Google Sites yang akan dikerjakan, misalnya dengan nama portofolio Andi. Selanjutnya jika kursor kita digerakkan menuju nama Google Sites kita, maka akan muncul bar untuk memasukkan gambar atau logo. Silakan Anda masukkan gambar yang Anda inginkan atau logo. Klik tambahkan logo lalu Anda akan diberi dua pilihan. Pilihan pertama adalah upload gambar dari perangkat Anda. Pilihan kedua adalah pilih gambar dari Google Drive, tautan, Google Gambar dan Foto. Silahkan pilih yang Anda inginkan. Setelah mengubah gambar atau logo, maka tampilan Google Sites Anda telah berubah dengan adanya gambar atau logo di samping nama Google Sites yang Anda buat. Agar lebih rapi silahkan hapus teks yang nampak pada halaman muka dengan cara klik teks tersebut dan pilih ikon sampah. Setelah teks terhapus maka silahkan ubah gambar halaman muka dengan cara letakkan kursor pada halaman muka, lalu muncul bar di sudut kiri bawah. Klik foto lalu upload foto yang Anda inginkan dengan opsi yang sama ketika Anda mengubah logo di awal.
Untuk mengubah tampilan gambar sampulnya silahkan Anda letakkan kursor pada sampul dan akan muncul bar di sudut kiri bawah. Silahkan pilih jenis header dan akan muncul beberapa opsi. Silahkan pilih salah satu opsi tersebut sesuaikan dengan estetika yang Anda inginkan. Anda juga bisa menggunakan bar dengan ikon bintang di sudut sampul kanan bawah untuk mengatur kesesuaian warna sampul dan background agar lebih kontras. Ada fitur menarik yang bisa Anda gunakan untuk menambahkan foto agar bergerak secara otomatis. Perhatikan bar pada bagian kanan atas, terdapat menu sisipkan, halaman dan menu. Pilih menu sisipkan, lalu geserkan ke bawah, maka akan terdapat menu pilihan karusel gambar. Pilih menu tersebut dan Anda akan diarahkan ke menu untuk menyisipkan gambar. Klik tanda tambah maka akan muncul menu upload dan pilih gambar. Apabila gambar tersebut ada di perangkat Anda maka pilih upload gambar. Pilih beberapa gambar minimal 2 gambar dengan menekan tombol kontrol jangan dilepas dan klik gambar-gambar yang dipilih. Setelah itu, pilih setelan atau setting, klik mulai otomatis, lalu pilih kecepatan transisi, dan pilih kecepatan yang Anda inginkan, lalu klik sisipkan. Pada menu sisipkan Anda juga bisa menambahkan link media sosial yang Anda miliki, misalnya Facebook, Instagram dan lain-lain. Caranya silahkan geser ke bawah pada menu sisipkan lalu pilih link media sosial, pilih ikon media sosial Anda, lalu tambahkan link media sosial Anda, lalu pilih ikon media sosial Anda yang kedua, sisipkan kembali linknya. Di menu ini Anda bisa menghapus tautan media sosial tersebut dengan ikon sampah, dan juga bisa menambah link media sosial lainnya. Setelah selesai lalu klik sisipkan, maka link media sosial Anda telah tersisip pada halaman muka website.
Jika Anda pada mode pratinjau atau preview, silahkan klik tanda silang pada sudut kanan bagian bawah untuk kembali ke menu edit. Setelah berada kembali di menu edit, langkah selanjutnya kita akan membuat halaman pada website. Caranya silahkan Anda klik halaman pada bar bagian kanan atas, lalu di bagian bawah layar Anda klik tanda tambah halaman, pilih halaman baru, beri nama halaman tersebut dengan profil lalu klik selesai, maka halaman profil akan tersemat pada halaman muka website Anda. Untuk halaman artefak aksi nyata caranya sama, klik tambah halaman baru, beri nama halaman tersebut dengan artefak aksi nyata, lalu tekan selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat subhalaman dari halaman artefak aksi nyata. Caranya silahkan klik menu halaman pada bar atas, setelah muncul nama-nama halaman yang telah Anda buat, arahkan kursor ke halaman artefak aksi nyata lalu klik titik 3 di ujung nama halaman artefak aksi nyata, lalu pilih subhalaman atau subpage, beri nama subhalaman tersebut dengan modul 1. Maka subhalaman akan nampak berada di bawah halaman utama artefak aksi nyata. Untuk membuat subhalaman modul 2 dan 3 caranya sama. Langkah selanjutnya kita akan membuat halaman sertifikasi dan pendidikan, caranya sama, klik tambah halaman, lalu beri nama halaman tersebut dengan nama sertifikasi dan pendidikan. Anda juga bisa memisahkannya menjadi 2 halaman, yaitu halaman sertifikasi dan halaman pendidikan, lalu tekan selesai. Maka halaman sertifikasi dan pendidikan akan tersemat di halaman website Anda. Untuk halaman publikasi dan umpan balik caranya sama. Langkah selanjutnya kita akan menyisipkan konten ke setiap halaman tersebut. Mulai dari halaman profil, silahkan klik halaman profil pada menu halaman, lalu arahkan ke bawah. Di halaman profil ini kita akan menyisipkan bentuk video, gambar, atau tampilan slide yang menggambarkan diri guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran secara ringkas. Misalnya kita akan memasukkan gambar dan teks penjelasan dari gambar tersebut, arahkan kursor ke bagian bawah yang kosong, lalu double klik, muncul beberapa ikon untuk menyisipkan gambar, bisa dari perangkat, menyisipkan link, dari Google Drive dan lain-lain, lalu pilih ikon upload gambar. Pilih gambar yang akan Anda masukkan dan tekan buka, maka gambar akan tersemat di halaman profil Anda. Untuk menambah keterangan pada gambar tersebut, silahkan double klik kembali di samping gambar yang telah Anda sematkan, lalu pilih teks, masukkan teks, untuk menerangkan profil biodata Anda.
Untuk memasukkan video ke halaman profil Anda bisa dari Google Drive, menyisipkan link, upload video. Caranya double klik seperti tadi, tambahkan keterangan video seperti Anda menambahkan keterangan pada saat menyisipkan gambar. Selain itu Anda juga dapat menyisipkan video yang berasal dari channel YouTube Anda. Caranya klik menu sisipkan pada bar atas, lalu arahkan ke bawah, cari YouTube. Lalu Anda akan diberikan dua pilihan, yaitu mencari video YouTube dengan memasukkan kata atau link pada kolom pencarian, atau mengupload video YouTube dari channel Anda yang telah diupload. Jika video sudah tersemat, silahkan beri keterangan pada video tersebut dengan menekan double klik di samping video lalu pilih teks, maka video profil Anda telah tersemat di halaman profil Anda. Untuk mengeceknya silahkan klik pratinjau atau preview. Untuk mengisi konten pada halaman artefak aksi nyata, langkah yang harus dilakukan adalah klik halaman artefak aksi nyata, lalu pilih modul 1, arahkan kursor ke bawah lalu tempelkan konten pada halaman tersebut. Konten yang harus dimasukkan di modul 1 adalah konten yang berhubungan dengan perubahan diri sebagai calon guru penggerak. Isi konten dapat berupa gambar, video, slide, dan lain-lain. Cara menyisipkannya sama seperti ketika kita menyisipkan gambar, video pada halaman profil. Untuk modul 2 dan modul 3 caranya sama,
Yang membedakan adalah isi kontennya saja. Untuk modul 2 berisi konten yang berhubungan dengan perubahan tingkat kelas, dan modul 3 berisi perubahan pada tingkat sekolah. Untuk mengecek tampilan di website silahkan klik pratinjau atau preview. Sekarang kita beralih ke mode normal. Tadi dalam mode AI ya. Sekarang kita beralih ke mode normal. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat tombol dan merapikan tampilan website ini ya. Seperti di layar ya. Tampak di layar bahwa halaman website ini masih terlihat kurang rapi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita rapihkan.
Caranya bagaimana? Kita akan membuat tombol di sini ya. Kita akan membuat tombol pada halaman muka agar halaman-halaman atau bar ini nanti tidak muncul ya di sini sehingga tampilannya lebih rapi. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Caranya silahkan klik halaman muka. Nah, di sini ini sudah di halaman muka. Lalu pilih tombol ya. Lalu di sini beri nama profil ya. Nah, ini profil. Nah, ini namanya profil, tombol profil. Lalu klik tautannya dan pilih tautan menuju halaman profil ya. Klik yang ini lalu sisipkan. Nah, ini sudah nampak tombol profil sudah tersisip. Nah, selanjutnya kita akan menyisipkan juga tombol artefak aksi nyata di sini ya, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya persis seperti tadi ya. Klik tombol ini pada menu sisipkan, klik tombol, lalu beri nama artefak aksi ya, aksi nyata. Nah, ini lalu pilih tautannya menuju artefak aksi nyata. Nah, klik yang ini lalu sisipkan. Maka tombol artefak aksi nyata telah tersisip di halaman muka. Lalu kita atur dengan menariknya ke atas agar lebih rapi ya. Ya, itu tarik. Lalu kita tarik lagi ke sini agar terlihat tulisannya jelas. Nah, ini terlihat tulisannya jelas. Selanjutnya kita akan memasukkan halaman sertifikasi dan pendidikan ya. Sertifikasi dan pendidikan. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, klik halaman muka ya, atau bisa dari sini juga klik halaman muka Bapak Ibu. Lalu pilih sisipkan, tekan tombol ini, lalu beri nama sertifikasi dan pendidikan. Nah, sini sertifikasi ya. Sertifikasi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu cara menulisannya, hati-hati jangan sampai typo ya. Sertifikasi dan pendidikan, klik tautannya lalu pilih sertifikasi dan pendidikan, lalu sisipkan. Nah, maka di sini sudah ada 3 tombol yang tersisip ya Bapak Ibu. Atur kembali, tarik. Nah, ini seperti ini ya, kelihatan lebih rapi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengeceknya, ngecek navigasinya, kita tekan tombol pratinjau ya. Tekan tombol pratinjau. Lalu setelah itu ini sudah di halaman muka, kita cek apakah kalau kita mengklik ini langsung masuk ke profil, kita klik artefak aksi nyata langsung masuk ke sana, ke halaman artefak aksi nyata, dan klik sertifikasi dan pendidikan kita harus masuk ke sana. Kita coba klik yang ini Bapak Ibu, yang artefak aksi nyata. Klik yang ini, nah ini kita langsung diarahkan ke artefak aksi nyata. Nah, setelah kita berada di artefak aksi nyata, kan kita harus kembali lagi ke halaman muka. Berarti otomatis di artefak aksi nyata ini, di halaman ini harus ada tombol untuk bisa kita kembali ke halaman muka itu Bapak Ibu. Atau kita dari halaman sertifikasi dan pendidikan kita harus kembali ke halaman muka, dari profil kita harus kembali ke halaman muka. Jadi sentralnya ada di halaman muka ini ya. Lalu klik lagi yang ini untuk membuat tombol baru, klik keluar pratinjau. Nah, sekarang kita akan membuat tombol dari halaman-halaman ini agar bisa kembali ke halaman muka. Caranya bagaimana? Nah, tadi kan kita kalau klik yang ini langsung masuk ke profil. Otomatis dari profil kita harus kembali ke halaman ini. Jadi caranya klik profil. Nah, ini
ya, klik profil, atau bisa juga dari sini Bapak Ibu. Nah, klik profil. Nah, ini sampai di profil. Nah, kita masukkan tombolnya di sini. Kita sisipkan, ada tombol, lalu beri nama misalnya home, ya. Nah, kemana? Yaitu ke halaman muka. Lalu sisipkan, ya. Ini tombolnya sudah ada. Lalu sekarang kita akan membuat tombol di artefak aksi nyata agar bisa kembali ke halaman muka. Caranya bagaimana? Caranya sama, klik artefak aksi nyata, lalu pilih tombol, ya. Di sini home lagi, ya. Lalu pilih tautan halaman muka. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, ya. Terus tadi di sertifikasi dan pendidikan sama, klik tombol, ya. Pilih lagi home, lalu halaman muka lagi. Nah, ini sudah ada 3 tombol agar bisa kembali. Coba sekarang kita cek, ya, apakah bisa kembali atau tidak. Nah, sekarang kita berada di halaman sertifikasi dan pendidikan. Kalau kita klik yang ini, seharusnya kita kembali ke halaman muka. Coba kita cek, kembali tidak ke halaman muka. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman muka, ya. Kita klik yang ini lagi, kembali lagi nggak ke halaman muka. Klik lagi yang ini, maka kita kembali ke halaman muka. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di artefak aksi nyata itu kan ada ini Bapak Ibu, ada sub halaman, ada modul 1, modul 2, dan modul 3 itu ya. Jadi kita harus membuat tombol ini juga di halaman-halaman ini, ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Silahkan klik yang ini, artefak aksi nyata. Nah, lalu kita buat tombol di sini agar ketika klik halaman artefak aksi nyata kita masuk ke modul 1, modul 2, atau modul 3, ya. Jadi klik artefak aksi nyata, lalu pilih tombol lagi. Di sini pilih modul, ya. 1, klik tautannya, pasangkan dengan modul 1, lalu sisipkan. Nah, ini ada modul 1. Atur lagi. Ya, seperti itu, ya. Lalu modul 2 buat tombolnya. Ini modul 2, ya. Modul 2, klik lagi tautannya, pilih lagi modul 2, sisipkan lagi. Kita atur ke sini. Modul 3 juga sama. Ini modul 3, ya. Tautannya ini modul 3, sisipkan lagi ke sini, ya. Nah, ini sudah ada 3 tombol, ya. Nah, sekarang kan kalau kita masuk ke modul 1, modul 2, modul 3, otomatis harus bisa kembali ke modul utama, bukan modul utama, halaman utama. Yaitu halaman utamanya di artefak aksi nyata, ya. Kita cek sekarang. Bapak Ibu, di halaman artefak aksi nyata, kita klik modul 1. Nah, ini ada, kita berada di modul 1. Sekarang kita setelah klik modul 1, ternyata kita tidak bisa kembali ke modul atau ke halaman artefak aksi nyata. Jadi caranya kita harus membuat tombol di modul 1 ini agar kita bisa kembali ke artefak aksi nyata. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Persis seperti tadi Bapak Ibu ketika kita membuat tombol. Nah, kita sekarang berada di modul 1. Maka kita perlu membuat tombol di modul 1 untuk bisa kembali ke halaman utamanya, yaitu di artefak aksi nyata. Caranya cuma pilih tombol, sisipkan di sini. Maka ini namanya adalah artefak, ya. Artefak aksi nyata, ya. Masuk ini artefak aksi nyata, sisipkan. Atau Bapak Ibu bisa pilih di sini, bukan seperti ini. Tombolnya aja di sini namanya jadi kembali, ya. Nah, ini kembali. Ya, ini tombolnya jadi kembali, ya. Sekarang kita akan set modul 2 agar bisa kembali ke tombol ke halaman artefak, ya. Caranya klik tombol, kembali. Di sini klik lagi artefak aksi nyata. Ya, sudah ada tombolnya. Sekarang kita akan men-set tombol di
modul 3 Bapak Ibu. Klik modul 3-nya, kita buat tombol, di sini kembali ya. Lalu pilih artefak aksi nyata, lalu sisipkan ya. Ini sudah ada 3 tombol dari sub halaman di artefak aksi nyata. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek semuanya ya. Kita cek semuanya apakah sudah benar atau tidak. Sekarang kita dari halaman muka ya, kita cek. Ini dari profil, kita langsung masuk ke profil. Ya, sudah benar ya. Nah, ini. Kita kembali lagi ke home. Ya. Lalu kita ke artefak aksi nyata. Ini artefak aksi nyata. Di artefak aksi nyata ada sub halaman yaitu modul 1, modul 2 dan modul 3. Kita klik modul 1, maka kita akan kembali ke modul 1. Kita kembali lagi, kita kembali ke halaman artefak aksi nyata. Kita pilih modul 2, maka kita akan kembali lagi nanti ke artefak aksi nyata dengan klik kembali di sini ya. Ini kita kembali lagi ke artefak aksi nyata. Kita pilih modul 3, lalu tekan tombol kembali, maka kita akan kembali ke halaman artefak aksi nyata. Kita kembali ke home sekarang. Kita sudah cek sub halamannya. Kita ke sertifikasi dan pendidikan. Kita klik yang ini. Nah, kita klik lagi yang ini, maka sudah bisa kembali ke halaman muka. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya setelah seperti ini Bapak Ibu perlu di sini kan ada tombol-tombol yang lain yang belum dimasukkan, ada publikasi, ada apa lagi umpan balik ya. Silakan masukkan oleh Bapak Ibu. Caranya ya, buat dulu halamannya di sini. Ada halaman publikasi. Publikasi selesai. Mana publikasi ya di atas. Kalau mau ini diubah jadi susunannya di bawah bisa tinggal tarik aja ke sini. Lalu tambah lagi halaman baru, umpan balik. Nah, ini umpan balik. Ini ada halaman baru. Nah, ini umpan balik. Kita tarik lagi ke sini. Ya, kalau mau di bawah urutannya tinggal tarik-tarik aja Bapak Ibu, gampang ya. Nah, ini kan sudah ada halamannya muncul semua. Nah, sekarang kita satu lagi yang ini. Kita tambahkan seluruh tombolnya di sini ya. Sisipkan, pilih tombol. Di sini namanya publikasi ya. Publikasi. Nah, pilih tautannya, pilih publikasi lalu sisipkan ya. Tekan tombol lagi, umpan balik. Pilih tautannya, umpan balik lalu sisipkan. Kita atur, ini kita atur. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini akan menyesuaikan sendiri Bapak Ibu ya. Akan menyesuaikan sendiri. Silahkan tinggal bisa edit oleh Bapak Ibu untuk posisinya dan seterusnya ya. Kalau ini kurang singkat tulisannya, silahkan bisa disingkat oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah ada tombol, seluruhnya sudah lengkap, kita cek ya. Kita cek. Nah, ini publikasi, kita klik. Kita langsung masuk ke halaman publikasi ya. Terus dari ini halaman publikasi belum ada tombol, harus kembali ke home ya. Dari sini tulis tombol home, kita kembali di sini tautannya halaman muka, sisipkan ya. Terus setelah itu kita preview lagi. Ini ada halaman publikasi, kita kembali ke home ini pasti ya. Umpan balik juga sama ya. Ini umpan balik, kita belum punya tombol kembalinya, maka di umpan balik perlu dibuat tombol kembalinya ke halaman muka. Ini home ya. Ini halaman muka, sisipkan, lalu kita preview lagi. Kita ada di umpan balik, harus kembali ke
halaman muka. Nah, kita kembali ke halaman muka sekarang, ya. Nah, ini langkahnya sudah lumayan, tinggal beberapa langkah lagi kita selesaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kan tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengubah temanya ya, mengubah tema dari tampilan website ini. Caranya bagaimana? Arahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, ini sampai warna biru. Nah, ini seperti ini, silahkan diklik sampai warna biru. Di sini ada tema. Bisa dipilih ya. Bisa dipilih temanya mau apa juga silahkan seperti itu. Ataupun bisa dari sini Bapak Ibu. Klik yang ini. Tuh, ini sampai warna biru tandanya. Lalu pilih ini. Warna bagian pilih foto. Nah, ini pilih. Jangan upload. Kalau upload itu dari perangkat Bapak Ibu, kalau pilih itu dari background yang sudah disediakan oleh Google. Tinggal klik yang ini, ya. Nah, coba lihat di galeri ada apa saja. Nah, kira-kira tampilannya seperti mana yang cocok, ya. Silakan pilih. Misalnya yang ini yang cocok, pilih. Iya, ceng. Nah, itu tampilannya jadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi lebih cantik, ya. Lebih cantik. Selanjutnya juga ini, nah ini ada bintang-bintang berkedip, artinya ini sedang menyesuaikan kontras warnanya gitu ya, kontrasan warnanya sedang menyesuaikan. Selanjutnya ini juga mau diubah, caranya bagaimana? Tinggal klik aja nih Bapak Ibu. Nah, ini gambar warna bagian, pilih lagi foto ya, kita pilih lagi agar tidak terlalu ramai, maka pilih warna yang sama dengan yang tadi ini. Klik yang ini, berubah lagi kan. Yang ini juga sama mau diubah, silahkan. Caranya seperti itu ya. Kita ubah sekarang yang bagian bawah. Ini pilih ya. Maaf, ini pilih. Nah, ini klik ya. Klik yang ini pilih. Nah, ini berubah Bapak Ibu ya. Kelihatan lebih cantik kan sekarang. Bapak Ibu, itu cara mengubah tampilan dari website kita. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau mengubah lagi foto di profil misalnya di sini ya. Nah, di sini di bagian profil kita mau ubah fotonya. Jangan yang ini. Ini kan tampilan muka seperti ini. Ya. Nah, tampilan muka seperti ini. Di profil mau diubah gitu. Bosen. Caranya bagaimana? Klik foto, klik ini Bapak Ibu. Nah, ini klik. Nah, di sini diklik bagian ini, lalu pilih klik di sini, lalu pilih foto. Nah, pilih foto, lalu upload ya, pilih upload. Upload artinya ada di perangkat Bapak Ibu ya. Misalkan ada foto-foto Bapak Ibu, foto-foto kegiatan Bapak Ibu. Nah, misalnya yang ini. Nah, ini fotonya sudah masuk ke sini. Jadi di halaman apa? Nah, ini sedang menyesuaikan Bapak Ibu tandanya. Sedang menyesuaikan. Nah, ini kelihatannya agak buram ya. Nah, ini tinggal matiin saja ini. Hapus penyesuaian keterbacaan. Klik yang ini maka akan lebih cerah. Ini ada tulisan ini agak mengganggu. Tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, ini hapus. Nah, ini kan lebih keren Bapak Ibu. Ya. Lebih keren dan seterusnya. Ini foto halaman yang kedua pada profil sudah berganti. Terus kita mau mengganti misalnya di halaman ketiga ya. Halaman ketiga itu di artefak aksi nyata. Kita mau ganti lagi fotonya. Caranya sama, klik ini. Nah, ini lalu ada foto. Lalu upload ya. Lalu upload. Pilih lagi fotonya. Nah, ini sudah berubah ya. Sudah berubah fotonya. Ini agak buram fotonya. Ternyata seperti ini, tampilannya kurang enak. Tinggal matiin saja ini. Kita hapus ini. Ya, lebih cantik lagi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mau mengubah misalnya di modul tampilannya, jangan foto yang tadi. Gampang, caranya sama Bapak Ibu ya. Nah, klik yang ini, lalu
upload, lalu pilih fotonya, ya. Nah, ini lalu hapus. Ini tulisannya, ini sedang menyesuaikan, ya. Sedang menyesuaikan, hapus fotonya. Nah, seperti ini kan sudah agak lebih cantik ya, Bapak Ibu. Begitu juga dengan halaman selanjutnya, Bapak Ibu bisa ganti fotonya ya, background fotonya pada halamannya. Selanjutnya misalnya kita mau rapi-rapikan semua, ini ada tulisan modul 2 kita tuh hapus ya. Terus di modul 3 masih ada tulisan, kita hapus lagi. Terus di sertifikasi dan pendidikan kita hapus lagi. Terus di publikasi kita hapus lagi. Terus di umpan balik kita hapus lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah agak bersih ya tampilannya. Di publikasi sudah tidak ada tulisan, di sertifikasi sama, di modul sama, terus di modul 2 juga sama, di modul 1 sama. Di artefak kita cek masih ada atau tidak, ternyata sudah tidak ada. Di profil kita cek sudah tidak ada. Di halaman muka, di halaman muka juga sudah tidak ada. Itu. Terus di profil kita mau mengubah ini tampilannya, caranya sama, klik yang ini Bapak Ibu, ganti lagi, ubah lagi, ini pilih, mau diganti, tadi kan backgroundnya yang ini, sekarang mau yang agak lain misalnya, ya, tinggal cari aja. Ini bisa dari Google Drive, dari album, dari telusuri, dari URL, silahkan pilih oleh Bapak Ibu. Misalnya dari sini ya, pilih yang ini, lalu pilih, maka ini tampilan seperti ini. Nah, ini sedang menyesuaikan Bapak Ibu ya. Nah, ini lalu pilih yang ini, pilih ya. Lalu kita pilih lagi yang ini, lalu pilih lagi ini, tampilannya sudah sama. Ya. Nah, ini pilih lagi ya. Terus ini yang ini, pilih. Ini sudah selesai ya. Lalu kita pilih lagi. Ini untuk ganti backgroundnya, kita pilih. Nah, klik pilih. Ini selesai Bapak Ibu. Ini kan sudah lebih cantik ya tampilannya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, pada halaman ini, pada halaman muka atau tampilan website ini masih ada halaman muka, profil, artefak lainnya. Ini kelihatan kurang rapi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sembunyikan halaman ini ya. Caranya bagaimana? Klik halaman, lalu pilih ini, titik 3 ya. Nah, ini titik 3. Lalu ada sembunyikan dari navigasi. Klik. Maka profil tidak ada, hilang di sini. Sekarang artefak aksi nyata sama, sembunyikan navigasi, maka artefak aksi nyata hilang juga. Sertifikasi pendidikan juga sama, sembunyikan navigasi, maka dia hilang juga dari bar ini. Lalu publikasi juga sama, kita sembunyikan, lalu umpan balik juga sama, kita sembunyikan. Maka di halaman atas ini tampilannya bersih seperti ini Bapak Ibu ya. Bersih seperti ini. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek. Nah, ini kita masuk ke profil. Ini sudah ada di profil ya Bapak Ibu. Kita klik home-nya. Nah, ini kita kembali ke halaman muka, kita pilih artefak aksi nyata. Nah,
Kita pilih modul 1. Ini modul 1. Silahkan ubah backgroundnya oleh Bapak Ibu ya. Caranya sama seperti tadi. Kita kembali. Ini kita kembali ke home. Ya. Halaman buka, kita cek sertifikasi dan pendidikan. Ya, ini home, kembali lagi. Nah, ini sekarang umpan balik. Kita cek, kita kembali lagi ke home. Nah, ternyata ini navigasinya sudah berjalan dengan normal, dengan baik lah, dengan benar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau mengisi konten misalnya dari Google Drive. Itu bagaimana sih caranya? Kita akan masuk ke sini Bapak Ibu. Di sertifikasi dan pendidikan. Klik sertifikasi dan pendidikan. Ya, nah ini. Di sini kan di sertifikasi dan pendidikan itu isinya seperti bahan tayang di program guru penggerak. Sertifikasi dan pendidikan itu isinya kursus dan atau program sertifikasi yang pernah diikuti ya. Ini dalam rangka pengembangan diri sebagai pendidik, misalnya Google for Education, Coursera ataupun penyedia layanan lainnya. Jadi ini adalah clue-nya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Jadi caranya, nah ini ada sisipkan ya, sisipkan di sertifikasi dan pendidikan, jangan lupa halamannya. Tadi dari sini dulu sertifikasi dan pendidikan diklik, lalu setelah berada di halaman itu lalu klik sisipkan ya. Nah, lalu di sini ada ini nah ini Google Drive ya, ada Google Drive. Bapak Ibu misalnya mau menambahkan sertifikat, pilih Google Drive-nya. Ini kalau belum punya silahkan diisi dulu Google Drive-nya Bapak Ibu ya. Ini saya cari sertifikatnya, standar pendidik dan kependidikan. Di sini ada data pribadi, terus ada punya saya di sini, lalu ada sertifikat. Kita pilih yang sertifikat tahun berapa ya? Tahun 21 misalnya. Tahun 2021. Nah, di sini saya pilih satu sertifikatnya. Pilih. Nah, maka dia tersisip di sini ya. Tersisip di sini. Bagaimana cara menambahkan keterangannya? Tinggal double klik di bawahnya di sini. Teks. No, ada di sini. Sertifikat trainer skill assessment for Google. Nah, ini sertifikat. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau diubah susunannya gampang, tinggal tarik aja di sini. Nah, ini jadi bawah. Nah, itu jadi di atas kan. Nah, terus Bapak Ibu mau menyisip lagi, misalkan filenya banyak, bagaimana caranya? Caranya sama seperti yang tadi. Ya. Klik drive-nya, nyimpan sertifikatnya Bapak Ibu di mana? Apakah di drive pribadi atau drive bersama? Kalau saya di drive bersama Bapak Ibu agar bisa diakses oleh pegawai tata usaha yang membutuhkan sertifikat saya nanti untuk persyaratan apapun ya. Nah, di sini klik yang ini. Lalu nah di sini pilih yang tadi mana? Ini ada data pribadi. Ada nama saya di sini. Lalu pilih sertifikat misalnya yang tahun 2023 ini. Ini nanti kita masukkannya folder di sini ya. Mata klik ini, jangan double klik, kliknya satu kali kalau mau folder, lalu sisipkan. Ya. Tunggu beberapa saat, maka seluruh sertifikat saya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ya. Sekarang perhatiin jauh. Ya.
Oh, maka seluruh sertifikat saya akan terlihat di Google Drive ini. Yang linknya tadi sudah saya sisipkan ke sini, ini sertifikatnya. Nah, itu Bapak Ibu ya, caranya seperti itu. Nah, ini sudah masuk semuanya. Ini kita tarik saja ke bawah agar, nah ini seperti ini. Nah, jadi susunannya lebih estetik ya Bapak Ibu. Tinggal ganti aja backgroundnya, nanti disesuaikan oleh Bapak Ibu. Kembali lagi, kita preview sekarang. Kita preview Bapak Ibu. Nah, ini di halaman muka. Ya, kita di halaman apa ini? Maaf, bukan di halaman muka, tapi di halaman sertifikasi dan pendidikan. Kita kembali ke home. Lalu kita masuk lagi ke sini. Nah, ini tinggal atur-atur saja Bapak Ibu ya. Estetikanya seperti apa? Kalau tidak pantas, kurang pantas ya, silakan atur-atur saja oleh Bapak Ibu menurut selera Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke home. Nah, ini nampaknya ini sudah selesai Bapak Ibu membuat rancangan websitenya, ini sebagai contoh saja. Nah, langkah yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini ada publikasi. Sebab kalau Bapak Ibu tidak mempublikasikan website ini, maka website ini tidak akan bisa diakses oleh orang lain. Jadi langkah yang terakhir adalah publikasikan. Nah ini, ulangi, klik publikasikan, maka muncul perintah seperti ini. Maka alamat website nanti, alamat website yang telah dirancang oleh Bapak Ibu adalah alamatnya ini. https ya /guru.smp.belajar.id karena ini menggunakan akun belajar.id, terus /portofolio Andi. Nah, ini alamat websitenya nanti. Nah, di sini ada siapa yang dapat melihat situs saya. Semua orang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini kemudian Indonesia SMP di sini ya, domainnya SMP, berarti kalau SD, SMA, SMK, TK atau PAUD itu tidak akan bisa melihat website saya ataupun dengan akun Google. Jadi caranya ini klik kelola ya, agar semua akun bisa melihat ya. Klik kelola. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, ini klik yang ini Bapak Ibu. Siapa saja yang memiliki link ya. Terus ininya public ya. Public Bapak Ibu. Nah, ini sudah public. Ini aksesnya pelihat. Perhatikan yang terakhir pernyataannya. Pelihat pasca publikasi akan dapat melihat situs setelah dipublikasikan. Ya. Pelihat pasca dipublikasi dapat melihat situs setelah dipublikasikan. Setelah tahapan ini selesai, kita periksa yang ini settingannya. Setelan portofolio sudah ya. Nah, ini seperti ini settingannya, lalu klik selesai. Lalu klik selesai. Nah, di sini. Ini bisa diubah oleh Bapak Ibu alamatnya ini ya. Alamat ini bisa diubah oleh Bapak Ibu. Portofolio Andi atau yang lain misalkan CGP misalkan dia portofolio CGP A9 misalnya, alamatnya jadi seperti ini ya. Siapa yang dapat melihat ke situs saya, siapa saja ini ya. Siapa yang dapat melihat situs saya, ini adalah siapa saja. Kita klik lagi kelolanya. Kita klik lagi sebentar Bapak Ibu. Ya. Ini jaringannya agak ini. Nah ini. Tunggu. Nah ini. Kembali lagi ke halaman tadi, berarti sudah benar. Ya. Klik selesai. Nah, lalu di sini setelan penelusuran. Mesin
minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Kalau dicentang berarti nanti kalau di kolom pencarian Bapak Ibu itu orang tidak akan bisa menemukan. Jadi ini tidak dicentang ya. Ini tidak dicentang, lalu pilih publikasi ya. Nah, ini dipublikasikan sekarang. Orang lain bisa melihat situs Bapak Ibu. Dan website ini silakan ya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Google Site ini untuk membuat website sekolah. Ini gratis Bapak Ibu, gak usah bayar ya. Gratis. Lalu bagaimana cara melihatnya? Di sini ada salin link ya. Salin site link yang telah dipublikasikan. Klik yang ini. Link situs yang dipublikasikan, salin, lalu kita buka tab baru. Apakah bisa terbuka atau tidak? Kita klik di atas di bar pencarian, lalu kita tekan Ctrl V atau paste. Ya, nah ini kita tekan Enter, ya. Kita tekan Enter. Tunggu, ini jaringannya Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah bisa masuk ke website yang telah kita buat tadi di mesin pencarian ya. Di mesin pencarian. Tunggu sampai terbuka sempurna ya. Tunggu sampai terbuka sempurna. Nah, ini belum terbuka sempurna. Sambil menunggu sampai terbuka sempurna, coba perhatikan di sini di website yang telah Bapak Ibu buat. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau membatalkan publikasi, misalnya tanggung di publikasi tapi ada kesalahan. Ya, setelah dilihat ternyata ada kesalahan, tinggal klik aja di sini ada arah panah ke bawah. Nah, ini arah panah ini ke bawah. Nah, ini batalkan aja publikasi. Ini. Nah, ini. Nah, batalkan publikasi aja, klik ya. Kalau mau di ini. Oh, ini kan. Ini belum tampil sempurna, ternyata jaringannya kurang bagus. Tunggu. Nah, jreng, ini sudah tampil sempurna Bapak Ibu. Coba lihat. Ini bergerak sendiri nggak fotonya tuh kan? Wow. Lebih cantik Bapak Ibu. Ya. Lebih kelihatan cantik. Ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita cek navigasinya. Klik profil, masuk nggak ke profil? Oh, kita masuk ke profil ya. Kita kembali lagi ke home. Ini kita kembali lagi ke home. Kita mau lihat sertifikasi. Ini masuk ke sini ya. Sudah masuk ke sertifikasi. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Ya, ke home. Halaman awal, sekarang kita cek Instagramnya, ngelink atau tidak. Oh, masuk ke Instagram Bapak Ibu ya. Masuk ke Instagram. Oh kan. Seperti ini. Ini maaf jaringannya kurang bersahabat. Ya. Nah, ini. Lalu kita klik Facebooknya, apakah nyambung juga ke Facebook? Nah, ternyata nyambung ke Facebook Bapak Ibu ya. Oh, nyambung ke Facebook. Oh, nyambung ke Instagram saya. Itulah kira-kira Bapak Ibu cara mengkonstruksi website dengan menggunakan Google Site ya. Silakan Bapak Ibu explore sendiri. Ini hanya globalnya saja.
bagaimana kerapian, bagaimana estetikanya, silakan Bapak Ibu yang punya kreasi sendiri. Jadi prinsipnya tinggal tempel saja di sini, nggak usah pakai coding-codingan ya, tinggal tempel, copy, paste dan seterusnya, drag and drop saja di sini ya Bapak Ibu. Tapi lumayan baik lah ya, lumayan baik untuk digunakan sebagai media ya, media pembelajaran atau ini promosi juga Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan video singkat ini bisa jadi bahan untuk Bapak Ibu memahami pembuatan portofolio digital dengan menggunakan Google Site pada program Guru Penggerak Angkatan 9 ini, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.